Oke, dimulai. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas 4 kewirausahaan 2. Bisa dilihat di sini. Di tengah ini adalah logo desain dari perusahaan yang nantinya saya buat dan akan saya pakai. Di sini namanya Krita Creative Design. Oke, ada slogan kecilnya "We can change the future". Dan di sini presentasi oleh saya Muhammad Kosim, nama dosen kampus Meruya di ruangan E204 hari Jumat jam 7:30 malam. Oke, langsung aja. Di slide selanjutnya di sini kita akan bahas tentang creative design. Di sini masih berupa ide ya. Ide yang saya buat. Apa sih creative design? Jadi creative design itu sebuah jasa pada slide ini. Di slide ini saya akan membahas tentang creative design sedikit. Apa sih creative design? Dan noble purpose-nya itu apa? Creative design adalah nama perusahaan yang saya buat. Di sini masih berupa ide. Jadi creative design itu adalah sekelompok tim yang mampu membuat desain grafis dengan desain yang fresh dan elegan dalam lingkup logo, company profile, kartu nama, karyawan, dan macam-macam lagi. Jadi di sini saya menjual produk berupa percetakan kartu undangan, kartu nama, kartu perusahaan, brosur, banner, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang di sini bergerak di bidang digital printing. Dan untuk noble purpose creative design sendiri yaitu ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama lingkungan setempat, area outlet, untuk memudahkan kebutuhan akan kartu nama, printing, kartu undangan, dan lain-lain. Ya, lanjut slide. Nah, di sini bisa dibilang latar belakang kenapa saya membuat ide untuk membuat ide untuk perusahaan ini atau usaha yang saya buat. Nah, di sini untuk jenis usahanya digital printing ya, jual jasa. Dan di sini yang latar belakang saya membuat ini adalah dikarenakan area outlet masih kurang lengkap. Jadi di daerah sekitaran rumah saya masih kurang lengkap dan agak jauh untuk kebutuhan terkait printing, cetak undangan, desain grafis, desain logo, dan produk lainnya. Itu yang melatar belakangnya. Dan di sini saya langsung bahas mengenai goal atau target omset dan net profit usaha. Di sini ada target omset. Untuk target omsetnya 60 juta dan target profitnya 24.750. Ini udah diperhitungkan di slide selanjutnya. Oke, di sini ada tim dari creative design, ada 4 orang, dan untuk saya sendiri menjabat sebagai ketua dan selaku PSI produksi. Di sini ada rekan saya Ahmad Haji Rimandana, dia selaku PSI pemasaran dari Universitas Esa Unggul. Nah, di sini ada Dwi Putrayu dari Universitas Trisakti selaku PSI keuangan. Di sini ada Ramadhani Elisa Putra dari PSI Sumber Daya. Itu adalah sedikit informasi mengenai tim dari creative design. Oke, dan di sini sasaran pelanggannya untuk target pelanggan dari perusahaan yang saya buat mencakup 3 ya.
mahasiswa atau pelajar, pengusaha atau perusahaan. Dan ini bisa dibilang baru dibuat dalam 4 bulan pertama, jadi untuk targetnya mahasiswa atau pelajar dan para pekerja. Dan untuk di sini slide selanjutnya, cara pelanggan dapat mencari atau melihat produk kita bisa dilihat dari mencari melalui media sosial. Ya, jadi untuk para pelanggan yang ingin melihat produk kita di sini bisa lihat dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan website. Dan melalui rekomendasi teman ke teman bisa mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, lakukan penyebaran brosur, dan memasang papan iklan atau banner dan X banner. Jadi bisa dilihat tuh. Dan untuk kekurangan produk yang sudah tersedia di pasar ya, jadi kita bisa lihat ada beberapa digital printing yang sudah ada, dan saya sudah melakukan survei ke beberapa teman terkait digital printing yang sudah ada, apa sih kekurangannya. Dan di sini bisa dibilang kualitas pada produk. Menurut teman-teman saya, kualitas pada produknya kayak masih kurang, entah itu dari bahannya, desainnya, segala macam. Dan untuk pengerjaannya tidak tepat waktu. Jadi teman saya pernah memesan sebuah kartu undangan. Teman saya minta untuk dilakukan pengerjaannya selama 7 hari, dan itu pada saat pengerjaannya melebihi 7 hari. Dan pelayanan tidak ramah. Jadi beberapa teman saya datang ke toko atau ke outlet, dan ada beberapa yang diselak, ada beberapa yang tidak dilayani. Selanjutnya di sini kekurangannya kurang cepat dalam pengerjaan, yaitu berhubungan sama yang pengerjaan tidak waktu. Jadi pengerjaannya kurang cepat dan harganya kurang bersahabat, bisa dibilang agak mahal. Nah, terus di sini ada info dari semua kekecewaan atau kesulitan, masalah, dan harapan calon pelanggan Anda, produk atau layanan Anda bisa menyelesaikan kesulitan memenuhi harapan yang mana. Nah, jadi dari kekecewaan pelanggan di sini saya bisa memenuhi dari produk saya, yaitu harga terjangkau. Jadi misalkan jika pengambilan banyak ya, contoh ngambil kartu undangannya 2000 atau partai besar, nanti harga bisa didiskon. Kualitas produk diusahakan yang bagus, terus memberikan pelayanan yang ramah dengan memberikan rekomendasi produk serta melakukan follow up. Dan di sini harapan calon pelanggan bisa dipenuhi. Terus pengerjaan diusahakan tepat waktu, pengerjaan bisa direvisi disesuaikan dengan syarat dan kondisi. Dan untuk harapan calon pelanggan jika membeli produk, di sini harapannya yang pasti sudah kualitas pada produk, pelayanan yang ramah, harga terjangkau, pengerjaan sesuai kesepakatan dan bisa direvisi, pengerjaan disesuaikan dengan kesepakatan waktu. Dan untuk informasi produk versus kompetitor, di sini saya buat informasi produk versus kompetitor yang ada. Oke, jadi di sini informasi produk mengenai kreatif design yang saya buat. Kreatif design itu termasuk dalam kategori bisnis digital printing, membantu dalam pembuatan kartu nama, kartu undangan, banner, logo, dan lain-lain. Dan untuk ide kenapa saya membuat perusahaan ini atau usaha ini, jadi berdasarkan keresahan sendiri, karena saya merasa sulit untuk mendapatkan digital printing yang ada pada daerah di lingkungan saya. Jadi seumpama saya malam-malam ingin ngeprint, contohnya ngeprint pas foto yang simple, itu rata-rata jauh dan sudah tutup. Jadi saya berinisiasi untuk membuka usaha sendiri dan membantu lingkungan setempat. Dan saya pikir lingkungan saya banyak juga yang ingin
ngeprint atau mempunyai kebutuhan mengenai digital printing ya, namun karena jauh dan sudah tutup, jadi nantinya saya akan buka sampai malam gitu. Dan untuk cara menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan di sini memberikan kualitas yang bagus, pelayanan yang cepat, yang pastinya dan fleksibel, dan harga yang bisa bersaing. Dan untuk kompetitor yang saya tahu dari toko-toko tempat yang sudah buka mengenai toko digital printing ini, di sini saya sempat survei beberapa keunggulannya ya. Mereka memiliki fitur yang lengkap sih bisa dibilang, mulai dari pembayaran, mereka punya sistem kasir, dan tempatnya juga efisien, harmonis, jadi tempatnya udah bagus untuk kompetitor yang ada. Dan untuk hubungan dengan pelanggan, di sini saya melakukan beberapa strategi marketing mengenai produk saya. Oke, pertama dengan melakukan promosi pada media sosial, itu yang udah harus pasti lakukan ya. Di sini bisa iklan di Facebook, iklan di Twitter, Instagram, website. Cuman di sini fokusnya bisa dibilang ke Instagram karena pengoperasiannya yang mudah dan user friendly. Terus membuat selembaran poster lalu disebarkan di pinggir jalan ya. Jadi konsepnya kayak nyebarin poster buat motor ke dealer-dealer motor kayak gitu. Terus membuat teknik promosi seperti beli 3 gratis 1, diskon 30%, 40%, diskon yang seumpama di bulan Januari, bulan Februari, jadi diskon yang di bulan tertentu ulang tahun nanti bisa diskon berapa persen gitu ya, pokoknya teknik-teknik promosi lah. Terus di sini untuk supaya pelanggan kita royal sama kita kasih dia membership. Jadi seumpama dia berlangganan ke kita selama 3 bulan, nanti dia harga murah atau diskon atau segala macamnya. Dan untuk bagaimana handle komplain customer, di sini pertama harus fast respon ya. Jadi customer begitu komplain, kita harus respon cepat, minimal 1 jam minimal harus ada respon dari pelanggan. Kita harus ngerespon ke pelanggan, kemudian bahas mengenai komplainannya dengan memberikan solusi dan penawaran. Lalu jika sudah deal, kita melakukan tahap revisi jika ada komplainan. Oke, itu adalah tahap-tahap bagaimana kita menghandle komplainan dari customer. Dan kemudian jika ada pertanyaan bisa kirim via email, WA, atau pesan SMS untuk terkait produk yang dia inginkan. Lalu bagaimana caranya customer ingin membeli? Ya sama, bisa melalui WA, pesan, email, bisa juga memesan lewat IG atau direct message. Di slide selanjutnya di sini saya akan membahas tanggung jawab dan skill dari tim kreatif design. Di sini ada saya, Muhammad Qasim, selaku ketua tim dan produksi PIC produksi. Di sini saya memiliki keahlian atau harus mempunyai skill yang bisa dibilang dapat mengkoordinasi semua karyawan dengan baik, ya kan? Jadi itu saya sebagai ketua harus bisa mengkoordinasi teman-teman saya ini dengan baik, yang berguna untuk memperoleh suatu pekerjaan yang menunjang proses produksi, ya kan? Dan untuk tanggung jawabnya harus bisa mengkoordinir dari ketiga teman saya ini supaya berjalan dengan baik sesuai job desk-nya. Oke, untuk tim selanjutnya ada Ahmad Ajriman Danang di sini selaku PSI pemasaran.
dia di sini dituntut harus mempunyai teknik digital marketing yang profesional. Misalnya nih, bukan profesi. Ini juga salah yang ketua tim dan PSI produksi di slide saya. Nanti saya revisi. Oke, di sini teman saya dituntut untuk bisa mempunyai teknik digital marketing profesional. Jadi dia harus bisa menguasai teknik-teknik digital marketing pada sosial media, terutama bagaimana cara dapetin like yang banyak, bagaimana cara mempunyai minat dari customer ke kita dan sebagainya, dan bertanggung jawab mempromosikan produk. Ini adalah tanggung jawab dia untuk mempromosikan produk dari segala platform. Seperti seumpama kita kalau punya Tokopedia e-commerce, dia harus buka toko seperti itu. Dan untuk Ramadhani Edi Saputra, di sini dia selaku PSI sumber daya, dia harus memiliki kemampuan pengoperasional sumber daya dalam menunjang proses produksi. Contoh, dia harus bisa menguasai mesin-mesin, printer, segala macam yang menunjang fasilitas produksi. Dia harus bisa menguasai. Dan untuk tanggung jawabnya, dia harus bisa merawat sumber daya itu, harus bisa merawat mesinnya, laminating, segala macam yang berbau dengan sumber daya atau resource. Dan untuk di Putrayu di sini dia selaku PSI keuangan mampu memanage keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, mulai dari uang masuk, uang keluar, jadi seperti bendahara atau uang kas. Dan untuk slide selanjutnya di sini peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa saya. Di sini saya mengambil gambaran kasarnya aja ya untuk digital printing, karena saya belum pernah terjun, cuman masih ide dan konsep. Di sini alat bantunya itu printer khusus untuk ngeprint poster, banner dan lain-lain. Di sini ada komputer, ada software desain yang tentunya ada mesin simming untuk menyambung dari bannernya, dan untuk bahan bakunya tinta digital printing, ada kertas untuk cetak kartu dan lain-lain, ada lem, ada plastik, dan pastinya ada banyak lagi. Dan untuk jika saya mengharuskan untuk bermitra, berikut kualifikasi kewajibannya. Jadi ada opsi untuk kita bermitra kepada perusahaan lain, dan kewajibannya pertama, di mitra pertama itu mengedepankan kualitas dan pelayanan yang baik. Mitra kedua, memberikan solusi dan penanganan yang cepat. Mitra ketiga, memasok sumber daya yang begitu lengkap dengan kualitas terbaik. Oke, di slide selanjutnya di sini saya membuat estimasi biaya ya. Ini hanya gambaran kasarnya aja mengenai biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya lain-lain. Di sini biaya produksi bisa dilihat ada banyak. Di sini ada bahan sprint spanduk, tinta sprintnya, kertas art paper. Di sini ada biaya listrik per bulan, biaya gaji pegawai untuk satu orang operator mesin, satu orang pembantu. Di sini ada biaya lain-lain, mata ayam, lem, telepon. Terus kalau di total biaya produksinya 60 juta bisa dilihat. Dan untuk biaya-biaya lainnya ini ada biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya lain-lain. Bisa dilihat biaya pemasaran pada media sosial. Kita mengiklankan produk di media sosial, kita bayar. Dan untuk biaya produksi, transportasi, administrasi, biaya lain-lain, tambahan pegawai jika dibutuhkan, sewa tempat untuk kita bisa melakukan proses produksi, dan biaya bunga kredit bila leasing. Untuk estimasi biaya seperti itu. Dan di sini saya membuat laporan keuangan 1 tahun, dan di kiri ini saya membuat laporan keuangan 1 tahun terakhir. Jika usaha belum 1 tahun, buatlah mulai dari awal bisnis Anda kapan. Di sini ada 2 modal. Yang pertama, yang jika Anda ingin membuka digital printing ya, ini gambaran kasarnya aja. Pertama,
modal awalnya itu harus mempunyai 165 juta kurang lebihnya. Di sini 165 juta sudah mencakup tempat usaha, komputer, printer khusus, mesin print digital, tinta, kertas, dan lain-lain. Dan untuk modal operasional bisa dibilang 35.250.000. Di sini mencakup bahan baku, peralatan, ATK, komunikasi, listrik, promosi, air, dan lain-lain. Dan untuk di sini saya membuat estimasi pendapatan ya. Seumpama jika kita berhasil jalan sebulan 3.000 cetak, ya kan? Atau enggak per hari sorry. Ini yang estimasi pendapatan per hari 3.000 per cetak. Di sini kita ambil 20.000. Sorry, baterainya habis. Oke. Dan untuk pendapatannya sendiri bisa dibilang 60 juta. Dan jika dikalkulasi per bulan 60 juta, keuntungan per bulan diambil modal operasional, itu keuntungan pertama kita bisa dibilang 24.750.000. Dan di sini saya membuat omset penjualan dalam sebulan sesuai target. Di sini kita ambil 50 lembar kasarannya dan harga 3.500, harga termurah dari harga jual cetak grosir ya. Dan dihitung-hitung dari 50.000 lembar kita bisa menghasilkan 175 juta per bulan. Dan yang sudah saya bahas di awal, di sini biaya produksi, bahan print, tinta, kertas, listrik, gaji pegawai, dan lain-lain, kalau di total 60 juta. Yang mana kalau omset penjualan satu bulannya 175 juta dikurangin total biaya produksi 60 juta, jadi kita bisa menghasilkan laba bersih 115 juta per bulan. Dan dalam waktu setahun kita bisa menghasilkan 1.380 juta. Jadi bisa dibilang untuk digital printing ini suatu usaha yang menjanjikan jika dijalankan dengan serius. Oke. Selanjutnya sudah habis ternyata. Mungkin begitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas 4 ini pada kewirausahaan 2, yang mana temanya adalah mengenai tema yang saya buat ini mengenai digital printing ya, usaha digital printing, mencetak dokumen, kartu nama, membuat logo perusahaan, cetak banner, segala macam. Itu tema saya yang buat. Sekali lagi saya membuat ini karena keresahan saya sendiri, karena di tempat saya jauh untuk proses digital printing yang ada. Jadi jika saya ingin mencetak sesuatu itu jauh di tempat saya, makanya saya ingin buat. Oke, terima kasih. Udah itu aja.